Halo guys, oke thanks banget ya karena sudah mendukung channel kami ini. Nah, semoga info yang kami berikan bermanfaat ya bagi kalian semua, dan kami mohon maaf bila ada yang kurang sempurna. Dukung terus channel kami dengan cara subscribe ya, dan klik tombol loncengnya supaya kamu mendapat informasi terbaru dari kami. Gratis kok subscribe. Yuk. Halo, ya ketemu lagi dengan saya Om Bob di sini. Nah, teman-teman, banyak sekali pertanyaan yang masuk karena sekarang sudah memasuki musim hujan ya. Nah, memang musim hujan seperti ini, masalah yang sering dihadapi, kebingungan adalah menghadapi yang namanya kebocoran ya. Jadi kebocoran baik itu di dinding ya, kemudian di atap ya, di genteng, di kerpus ya, di sambungan dak ya. Itu rata-rata terjadi pada musim penghujan ini ya. Nah, makanya banyak banget orang-orang yang akhirnya bingung cari solusinya gimana untuk mengatasi kebocoran ya. Nah, mungkin teman-teman sudah lihat video-video saya selanjutnya, ada yang dinding, ada yang atap ya. Nah, sekarang saya juga sebetulnya sudah membahas di jenis-jenis waterproofing di video sebelumnya. Nah, hari ini saya mau review lagi, mengingatkan ke teman-teman karena teman-teman masih banyak yang bertanya mengenai waterproofing yang cocok itu seperti apa ya. Hari ini saya akan tunjukkan langsung produk-produk yang mungkin bisa teman-teman dapatkan di toko bangunan terdekat ya, atau bisa beli juga online, sekarang juga banyak ya. Cuman memang kalau online resikonya ada biaya ongkos kirim ya, dan biasanya itu berdasar berat. Tapi kalau teman-teman di kota Yogyakarta bisa manfaatin aja layanan GoSend ya, di toko online kami juga ada di sana ya, supaya teman-teman bisa menghemat biaya, atau berkunjung ke toko kami juga bisa ya. Nah, teman-teman, untuk waterproofing sendiri memang mereknya banyak ya, tapi hari ini supaya tidak bingung saya akan tunjukkan beberapa merek yang populer buat teman-teman ya, supaya teman-teman itu tidak bingung lagi ya. Oke, kita langsung aja kita lihat dulu produknya seperti apa. Oke, langsung aja. Oke, jadi di sini aku punya beberapa merek ya, No Drop, Aquaproof, ada juga Nippon Elastec ya, dimana ini semua ketiganya ini merupakan waterproofing yang jenis acrylic base ya. Biasanya ini memang terdiri dari satu komponen ya, bentuknya itu nanti seperti cat ya, tapi memang lebih kental ya. Memang produk-produk ini aplikasinya memang pengencernya kalau mau ditambahkan pakai air, tapi nggak usah sih sebetulnya. Kalau mau hasilnya lebih bagus langsung dioleskan aja ya. Memang secara elongasi waterproofing jenis ini itu lebih baik dibanding waterproofing jenis water base. Nah, ini kita ada serat juga, serat fiber ya. Biasanya serat fiber ini dikombinasikan sama waterproofing jenis acrylic base ini, dimana nanti itu akan berguna untuk mengisi rongga, misalnya ada retak gitu. Nah, pakai itu ya. Caranya nanti diulas dulu pakai waterproofingnya, kemudian dikasih seratnya, baru dikasih lapisi lagi dengan waterproofing sehingga dia mengeras dan nanti menjadi seperti fiber ya. Nah, ini kita punya juga yang namanya tambal talang atau tambal seng ya, dimana ini memang punya daya rekat tinggi, dia anti bocor juga untuk menutup kembali lubang, biasanya karena korosi atau karena retakan pada misalnya seng atau galvalum atau talang air yang mungkin bocor ya. Ini kalau dibuka nih seperti aspal teman-teman, jadi teman-teman kelupas ya, kemudian nanti tinggal tempelkan kayak pakai lakban gitu loh ya. Nah, makanya ini jualnya meteran teman-teman, ada yang 10 cm, ada yang 5 cm ya, kayak plester seperti itu, plester tambal talang ya. Ini merek Ecobit yang cukup bagus ya. Oke, selanjutnya aku punya yang waterproofing semen base. Ini ada merek Aquaguard ya. Nah, ini memang biasanya terdiri dari dua komponen ya. Biasanya ini ada
cairan sama bubuk gitu ya, yang menyerupai semen. Biasanya untuk aplikasi kamar mandi seperti itu ya. Nah ini teman-teman ada dua komponen ya, ini cairannya ya, kemudian juga ada semennya ya. Jadi nanti ini dua ini itu dicampur ya. Jadi ini memang bahan dasarnya itu semen, jadi bersifatnya lebih rigid ya. Jadi punya sifat elongasi yang kecil ya. Nah ini ada juga yang satu komponen, jadi tinggal nanti teman-teman kasih air aja. Kalau yang tadi kan dua, yang tipe-tipe begini juga ada yang satu komponen ya. Ini basisnya semua semen ya, biasanya dipakai untuk apa, sambungan beton seperti itu bisa ya. Nah apa namanya, kita juga punya merek lain ya, kayak misalnya 103 ini ya. Ini 103 ini waterproofing semen base, tapi dia untuk yang expose ya, kegiatan yang expose, jadi yang terpapar sinar UV dia lebih kuat dibandingkan dengan yang lain ya. Kenapa? Karena dia tidak mudah retak, dia sudah punya ketahanan untuk dia terpapar sinar matahari. Makanya sesuai kemasannya juga, ini bisa untuk buwung ya, bisa untuk sambungan talang seperti itu, dan juga ini bisa merekatkan pipa, misalnya seperti itu, nanam pipa di semen seperti itu bisa kelet gitu ya. Nah ini teman-teman Lemkra 103 produknya ya, tinggal dicampurkan ke air aja. Ini bisa untuk pasang keramik juga loh, jadi untuk dia sekaligus pasang keramik tapi dia juga waterproofing ya. Ada satu lagi yang merek cukup terkenal, itu namanya Sika ya, saya juga punya ya. Nah ini juga Sika waterproofing, ini juga termasuk semen base ya, dan dia langsung tinggal kasih air, nanti dikuaskan aja biasanya untuk coating di kolam renang ya, atau di bak seperti itu, cocok pakai Sika waterproofing ini, itu juga bisa ya. Jadi ini mortar kedap air seperti itu tadi teman-teman untuk waterproofing ya. Sudah ingat lagi ya, jadi ada yang akrilik ya seperti cat gitu tapi dia waterproofing. Yang terkenal ya ada 3 brand tadi ya, ada Aquaproof, No Drop, ada Nippon Elastec ya. Nanti ada macam-macam lah, banyak sekali merek-merek kok ya. Nah memang ada juga yang basis semen, yang sering saya bilang di, kalau teman-teman tanya di kolom komentar ya, basis semen ya. Basis semen itu yang seperti tadi, yang dia itu ada campuran semennya. Sorry, kita lanjutkan nanti ya, ada panggilan azan. Oke, lanjutkan nanti bentar. Oke, lanjut ya. Jadi memang ada beberapa tipe seperti yang kita tahu ya, kita ulang sedikit. Seperti yang saya sering bilang di kolom komentar ya, ada beberapa kasus yang saya rekomenkan untuk menggunakan yang tipe semen base ya, tadi seperti Lemkra, Aquaguard ya, kemudian ada juga apa namanya itu, Sika ya, atau merek-merek yang lain, MU atau apa, yang waterproofing tapi dia basis semen, dimana memang dia itu merupakan pelapis anti bocor tapi bahan dasarnya itu semen gitu loh ya. Ada pasir silikanya, ada fillernya, ada aditifnya, yang tentu itu dicampur dengan bonding agen ya. Nah memang ada yang langsung seperti tadi tinggal tambah air kayak Sika, Lemkra, atau ada yang seperti Aquaguard ya, dia ada 2 komponen, powder sama liquidnya, yang nanti itu akan dicampur. Nah memang semen base ini itu lebih rekomennya itu pada area-area yang terkena air secara terus menerus, misalnya kayak kolam renang ya, kemudian kayak apa, bak seperti itu ya. Nah kalau dak gimana, dak juga bisa ya, daripada kita ngaji pakai semen biasa, bisa pakai semen-semen yang water base seperti ini, yang apa, semen base seperti ini waterproofingnya ya. Nah nanti tinggal kalau ada retakan kita tutup, bisa pakai fiber, bisa pakai apa, semennya langsung seperti itu ya, untuk menutup aliran airnya. Oke, jadi lanjut ya. Nah ada beberapa jenis waterproofing sebetulnya sebagai tambahan aja yang bisa kita tentukan itu, atau kita pilih dari klaimnya dia atau kebutuhan kita ya. Itu berdasarkan tempat dimana kita mau mengaplikasikannya ya. Misalnya jenis expose ya, waterproofing yang mengklaim
bisa untuk kegiatan expose, tempat-tempat yang expose ya, atau tempat-tempat yang terpapar dengan sinar matahari secara langsung, misalnya dinding luar ya, kemudian talang, dak ya, seperti itu. Nah, itu masuk kategori expose, berarti materialnya, waterproofingnya itu bisa untuk kuat menghadapi paparan UV ya, jadi nggak retak, nggak keras. Nah, ada juga sebaliknya yang non expose. Nah, kalau teman-teman beli untuk kebutuhan dak atau kebutuhan yang terkena paparan matahari langsung, ya jangan beli yang non expose. Karena apa? Karena kalau non expose itu artinya waterproofingnya itu tidak kuat terhadap paparan UV ya, tidak kuat terhadap matahari, tidak kuat ya. Makanya dia kalau diaplikasikan biasanya kurang maksimal, biasanya jangka waktu tertentu dia akan mengelupas, atau dia akan pecah, atau dia akan retak-retak ya, sehingga kurang pas. Makanya kok sama ini kok aku asal beli waterproofing ya, tak pakai kok jadi pecah-pecah, kok malah besok lagi hujan bocor lagi ya, karena mungkin kita salah memilih, mungkin yang kita pilih itu yang non expose ya. Nah, itu teman-teman. Kemudian ada juga yang misalnya basement, untuk basement ya. Nah, basement itu memang ada macam-macam lagi nanti yang dipakai. Bisa, kalau saran sih kalau untuk basement lebih bagus yang membran bakar, yang integral ya, yang sifatnya seperti itu lebih bagus sih ya, atau water stop lah, itu juga lebih cocok buat area basement seperti itu ya. Nah, kalau kolam renang misalnya seperti itu. Nah, kolam renang itu kan kayak ground tank ya, jadi dia merupakan bagian bangunan yang menampung air dalam jumlah banyak dan ada terus, biasanya seperti itu. Nah, biasanya biar tidak, airnya itu tidak bocor atau meresap ke tanah ya, itu memang biasanya kita aplikasikannya harus double waterproofing ya. Jadi untuk mencegah terbuangnya air dari kolam dan juga mengurangi resiko air tanah masuk ke dalam kolam ya, makanya kita butuh yang namanya perlakuan double waterproofing ya. Nah, ini sebaiknya teman-teman itu kombinasikan waterproofing yang coating dan juga integral ya, dimana nanti itu diaplikasikan di area yang menampung banyak air seperti kolam renang tadi ya, dimana nanti coatingnya itu untuk mencegah air bocor ya, dan integralnya itu mencegah air yang ada di luar untuk masuk ke dalam ya. Bisa juga teman-teman aplikasikan di bak-bak lainnya seperti itu ya. Misalnya lain lagi, misalnya untuk keperluan balkon gitu ya. Nah, balkon itu juga sebetulnya butuh waterproofing ya. Nah, biasanya nanti itu air yang meresap ke balkon itu dapat merusak struktur balkonnya sendiri, dan biasanya itu cat bagian bawahnya itu ngelupas gitu loh ya. Nah, makanya kita butuh waterproofing juga di situ. Nah, sarannya kalau yang balkon seperti itu ya kita bisa pakai yang waterproofing yang coating lah ya. Itu cukup kuat untuk area balkon gitu ya. Nah, selain itu tempat yang lain yang butuh juga ya kamar mandi ya. Kamar mandi juga butuh waterproofing ya, itu biasanya jenis coating sih yang lebih cocok ya. Nah, kalau misalnya nanti butuh untuk sambungannya ya, nah itu itu juga teman-teman bisa kombinasikan antara yang coating dengan integral juga, sama seperti bikin kolam renang gitu ya. Nah, tapi hati-hati juga Kak teman-teman, biar pakai yang jenis membran ya, biasanya itu nanti akan banyak sambungan antar membran. Nah, overlap membrannya itu biasanya akan memperbesar resiko gagalnya lapisan waterproofing tadi bekerja dengan efektif ya, karena kalau overlapnya semakin banyak itu resiko bocornya juga semakin besar ya. Nah, makanya coating itu lebih cocok sih, coating dengan integral seperti itu ya. Nah, mungkin belum saya jelasin ya integral ya. Nah, integral itu memang
Jadi salah satu upaya, bisa dibilang salah satu upaya untuk kita itu membuat betonnya itu kedap dengan air gitu ya. Nah, itu caranya biasanya dengan melakukan penambahan material khusus pada beton segarnya ya. Nah, biasanya itu nanti itu dilakukan di truknya itu atau di molennya itu ya, saat mau dituang di area cor ya. Nah, itu teman-teman bisa pakai nanti cairan-cairan yang untuk membuat betonnya jadi kedap air seperti itu ya. Nah, oke, itu teman-teman sedikit informasi tambahan mengenai waterproofing. Semoga bisa menambah informasi teman-teman dan juga memantapkan teman-teman dalam membeli produk supaya lebih efektif dan tidak buang-buang uang ya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan saja di kolom komentar. Kalau ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Nanti dengan senang hati kita akan berdiskusi bersama ya. Di sini saya juga silahkan buat teman-teman yang mungkin jauh lebih memahami, boleh juga kasih saran di kolom-kolom komentar ya. Kita sama-sama belajar di sini ya. Oke, semoga itu bermanfaat buat teman-teman dan terima kasih.